Partai Demokrat diterpa badai. Ketua Umum menuding adanya upaya pengambil alihan paksa posisinya oleh sosok dari eksternal partai dan itu dilakukan demi pemilu 2024. Sementara kader senior hanya melihat kasus ini sebagai intrik internal, sebagai bentuk ketidakpuasan kader dengan pemimpinnya. Dinamika internal di Partai Demokrat mencuat setelah Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menuding adanya pihak-pihak yang mengambil alih kepemimpinannya. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menuding ada pihak-pihak di luar partai yang mendalangi gerakan yang hendak menumbangkannya dari kursi Ketua Umum untuk memuluskan langkahnya di pemilu 2024 mendatang. Karena ada keterlibatan pihak eksternal inilah, maka Ketum melakukan konferensi pers ya untuk menyampaikan bahwa ada upaya, ada gerakan-gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan tujuannya tentu dalam BAP, dalam berita acara eksplisit, tujuannya adalah untuk kendaraan sang pejabat tinggi negara ini untuk pemilihan presiden 2024. Namun, kader senior dan pendiri Partai Demokrat menampik tudingan adanya campur tangan pihak eksternal. Yang ada adalah ketidakpuasan kader-kader di daerah atas kepemimpinan AHY. Harapan kader Partai Demokrat, ini harapan-harapan para kader. Secara umum, satu, kader Partai Demokrat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan. Kembali menjadi partai besar. Seperti mana pada kepemimpinan Bapak Hadi Utomo almarhum. Dua, kesan negatif bahwa Partai Demokrat sebagai partai eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan. Sehingga kader Partai Demokrat di daerah berharap Partai Demokrat ke depan dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat kembali seperti tahun 2004. Ahmad Yahya juga menambahkan, usulan Kongres luar biasa juga bukan sesuatu yang terlarang dalam berpartai. Ada mekanisme tersendiri untuk menggelarnya. Kongres luar biasa itu bukanlah hal yang inkonstitusional, melainkan telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan saya kira semua partai seperti itu. Ada aturan tentang KLB. Yang kedua, usulan KLB sepenuhnya adalah menjadi hak pemilik suara. Siapa pemilik suara? Adalah para ketua DPC dan ketua DPD dari daerah. Sementara Dewan Pimpinan Pusat hanya memiliki satu hak suara. Dan apabila itu dilarang atau menjadi satu hal yang tabu, maka tentu yang melarang itu tidak memahami aturan dan asas dalam berorganisasi. Lantas, bagaimana Agus Harimurti Yudhoyono mengendalikan biduk yang tengah diterjang badai? Tim TV One mengabarkan. Bersama melesatnya karir Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke posisi puncak pimpinan Partai Demokrat memunculkan pertanyaan besar. Apa saja sebenarnya jasa yang telah ditorehkan oleh AHY kepada Partai Demokrat sehingga ia layak menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat? Bagaimana dengan nasib para pendiri partai yang sebelumnya telah banyak berjuang untuk membesarkan Demokrat? Mantan politikus Demokrat Ahmad Yahya menilai AHY tidak berhasil dalam mendorong para kader Demokrat untuk memenangi Pilkada 2020.
Gelombang politik terus mendera AHY. Terakhir munculnya isu ada orang di lingkaran istana yang ingin mendongkel posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kepala KSP Muldoko membantah tudingan itu. Namun demikian, bola salju politik telah bergulir. Sekuat apa sebenarnya AHY mampu membendung tekanan politik ini? Untuk membahasnya telah bergabung Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Kemudian ada juga mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Maxo Pacua dan pakar politik Siti Zuhro. Selamat petang rekan-rekan. Selamat petang Mbak Ana dan Mas Fat. Ya, mungkin saya mau ke Mas Herzaki dulu sebentar di sini. Baru saja Pak Muldoko ini memberikan keterangan kepada persnya. Nah, Mas Herzaki sebenarnya sudah melihat ya, tadi kita sama-sama melihat bahwa Muldoko ini membantah tudingan bahwa AHY ini maksudnya dia tidak akan berani untuk menggulingkan AHY begitu. Melihatnya seperti apa? Apalagi kemarin dikatakan bahwa diceritakan oleh anggota-anggota lainnya kepada Muldoko yang dijawab barusan dalam konversinya mengatakan bahwa tidak etis untuk membicarakannya, namun dia prihatin. Seperti apa tanggapannya? Ya, terima kasih Mbak. Ini kami sangat senang sekali tadi dengan adanya konferensi persnya Pak Muldoko, apalagi tadi statementnya Mbak menyatakan bahwa ternyata Pak Muldoko tidak berani menumbangkan AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat ini. Statementnya cukup keras juga ini dari TV One ya. Kalau dari kami melihatnya begini Mbak, gitu. Ini sekali lagi mengkonfirmasi ya. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami ini, apa yang dilakukan oleh kami pada saat preskon kemarin itu sangatlah tepat gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ya pihak-pihak yang sebelumnya yang ingin ya mencoba mengambil alih paksa kepemimpinan di Partai Demokrat yang inkonstitusional ya dengan berusaha mempengaruhi para pemilik suara, dan yang menjadi isu besarnya adalah karena ada pihak di lingkar dalam kekuasaan dan kemudian ada pencatutan nama beberapa menteri, pejabat penting pemerintahan, dan juga Presiden Jokowi sendiri. Gitu. Ini kan menjadi isu besar, sehingga kami sampaikan di situ, dan kami juga udah beberkan beberapa fakta. Yang kemarin kalau misalnya sempat lihat yang video konferensi pers juga dari saya, yang kami sebarkan, ini mengkonfirmasi kembali gitu loh, bahwa sebelumnya Pak Muldoko bilang hanya di rumah, kenyataan beliau mengakui bahwa ada pertemuan di hotel, kan begitu. Yang kedua tadi kita sama-sama lihatlah pada saat Pak Muldoko bicara mengenai Capres atau Pilpres 2024, beliau tersenyum. Bukan bilang saya tidak akan mau maju sebagai Capres 2024. Tidak ada statement itu. Dan lagi-lagi ini kami minta tolong banget sebenarnya sama tujuan kami dari sini. Lagi-lagi bukan masalah internal. Ya, bukan internal ini. Kalau internal udah biasa lah gitu. Apalagi dan kami tidak merasa terganggu karena sudah ada kebulatan tekad dan kesetiaan dari para pemilik suara yang sah. Jadi kalau tadi ada bilang kader Partai Demokrat bilang ini itu kami bingung ini, ya kan? Jadi tidak ada kader Partai Demokrat yang mengeluhkan kepemimpinan AHY yang mengatakan bahwa kepemimpinannya menyebabkan kekalahan di pilkada kemarin? Nah ini lucu sekali karena kemenangan kami di pilkada kemarin melebihi target, kami mencapai 48% dan ini adalah kemenangan terbesar dalam 5 tahun terakhir. Lalu bagaimana ini bisa dibilang gagal, dan kader-kader yang menang pilkada kemarin jumlahnya bahkan lebih besar jika digabungkan beberapa pilkada terakhir ini. Nah ini kan lucu gitu pada saat bilang menggoyang alasannya kemudian AHY tidak disukai atau karena gagal di pilkada. Yang kedua juga tadi lagi-lagi Mbak, semua Mbak ya. Seluruh ketua DPD dan ketua DPC yang sah itu sudah menyatakan kebulatan tekad juga, sudah membuat surat juga, dan bahkan banyak yang melakukan konferensi pers di masing-masing daerah bilang menentang dan akan melawan setiap intervensi kekuasaan atau pihak luar yang mencoba mengganggu internal. Nah ini yang ada bicara kader ke Demokrat kami juga bingung gitu loh ya. Pada saat juga kami lihat yang bicara salah satu adalah orang yang 3 tahun lalu sudah menentang arah ketua umum dengan membentuk relawan pendukung Pak Jokowi gitu loh, ya kan? Keluar dari Demokrat, tapi sekarang kok tahu jadi kayak orang paling cinta dari Demokrat. Nah, sekaligus Mas, terakhir dari saya juga ingin kami sampaikan, tolonglah jangan lagi-lagi statement kami yang disampaikan itu diperkecil, direduksi menjadi hanya intrik internal. Itu salah besar, apalagi kait-kaitan kepemimpinan AHY yang terbukti berhasil sampai dengan saat ini. Kemudian ketiga, janganlah pertentangan kami dengan istana atau dengan Pak Jokowi. Ini bukan antara Demokrat atau AHY dengan Pak Jokowi, tidak sama sekali, tapi justru karena isu tadi ada pengakuan dan kesaksian dari kader kami yang terbukti lagi-lagi dikonfirmasi
di konferensi pers pertama Pak Muldoko ada beberapa hal dan tadi pun dikonfirmasi kembali. Kira-kira seperti itu Mas kalau dari kami. Jadi sudah mulai terang. Satu saran terakhir kepada Pak Jokowi, sebaiknya balaslah surat kami atau berikanlah klarifikasi. Soalnya kasihan ini lama-kelamaan menjadi beban bagi Pak Jokowi gitu loh. Ya kan? Buat aja terang dan benderang. Saya tidak pernah ada perintah begini-gini Muldoko. Saya sangat kecewa. Ya sampaikan aja. Atau Pak Jokowi senang aja ternyata dengan sikap Pak Muldoko seperti ini. Itu kira-kira dari kami. Baik, nah itu saya ingin ke Pak Max Sopacua di sini selaku mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga kita akan tanyakan mengenai hal ini sesaat lagi. Kita akan kembali sebentar ya Pak Max ya, kita akan kembali selepas jeda. Tetaplah bersama kami.